Hi everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Balik lagi sama gue di konten alur cerita film dengan sebuah kisah menarik yang harus kalian saksikan di bulan Februari ini. Yap, hari ini gue mau kasih kalian sebuah cerita kisah cinta-cintaan yang menurut gue ini sih agak terlalu bucin ya. Tapi tentu aja dikemas dengan sebuah konsep menarik dan banyak sekali sebuah cerita fantasi yang tertanam begitu kental dari dalam film dengan judul Upside Down ini yang tayang pada tahun 2012. Buat kalian yang males dengerin info tambahan dan beberapa karakter yang bakal gue kasih tahu di segmen ini, kalian bisa skip dengan pencet time skip yang bakal gue kasih di kolom deskripsi. Tapi kalau kalian yang memang bener-bener mau tahu isi lengkapnya dan beberapa info tambahan biar nanti pas masuk alur ceritanya nggak bingung, jadi jangan di skip ya. Untuk dari filmnya sendiri bakal diarahkan dan tentu aja digarap sama sutradara yang berasal dari Argentina dengan banyaknya film pendek yang ia arahkan dan sekaligus mendapatkan sebuah penghargaan anugerah Caesar untuk film pendek terbaik di salah satu Akademi Caesar Cinema di sana. Film Upside Down ini juga bakal dapat sebuah produksi film dari Onyx Film yang terkenal sama produksi film animasi 3D dan CGI yang lumayan cukup smooth dan bermarkas di Prancis. Tentu aja karena proyek untuk film ini lumayan sangat besar sehingga salah satu produser film terbesar di dunia yakni Warner Bros Entertainment cabang Prancis turut untuk memproduksi filmnya dengan sangat lebih megah lagi. Film ini juga bakal diisi sama bintang-bintang atau aktor dan aktris terkenal dari Hollywood yakni Jim Sturgess sebagai Adam Kirk dan Kirsten Dunst sebagai Eden Moore. Upside Down sendiri menurut gua cukup lumayan seru dengan sebuah fantasi dan beberapa scene bucinnya yang mengingatkan gua sama sebuah film dari The Giver atau Passengers yang mempunyai sebuah genre romance science fiction yang lumayan cukup seru untuk kalian ikuti ceritanya. Untuk klasifikasi dari film ini sendiri bakal di rated PG-13, jadi masih aman lah buat kalian yang udah remaja dan berumur 13 tahun ke atas. Dan sebelum gue mulai bercerita kepada kalian tentang film Upside Down ini, kalian boleh cari spot ternyaman dan pakai headset biar lebih jelas. Selalu silakan pencet tombol subscribe dan like-nya biar gue lebih semangat buat bikin konten seperti ini ke depannya. Oke, dan langsung aja mari kita mulai alur cerita filmnya. Salah satu misteri terbesar yang ada di alam semesta hadir dengan begitu aneh dan juga menakjubkan. Pasalnya tata surya dengan planet kembar mempunyai sebuah gaya gravitasi ganda yang berputar secara bersamaan dengan mengelilingi satu matahari. Bukan cuma itu, karena mempunyai gravitasi ganda, dua planet ini juga bisa membentuk sebuah gravitasi yang bertolak belakang sehingga tampak semakin aneh untuk dibayangkan. Jadi gue bisa simpulkan di antara dua planet tersebut bakal bisa jatuh ke atas atau naik ke bawah. Bingung? Santai aja. Ceritanya masih panjang kok. Jadi gue harap kalian bisa stay terus dengerin gue cerita. Kalau bisa sediain kopi biar lebih santai. Oke, lanjut. Scene pertama yang ditampilkan di filmnya menampilkan sebuah kota yang gue lihat sih ini sedikit abandon dan dihiasi langit-langit kayak kota terbalik gitu. Lalu ada sebuah gedung tinggi atau sebuah perusahaan yang menyambungkan antara planet atas dan planet bawah yang berfungsi untuk bertujuan menyedot energi minyak dengan harga yang murah dari dunia bawah dan menjual energi listrik yang mahal dari dunia atas. Oh ya, perusahaan ini dinamakan Transworld. Ada seorang bocah yang tinggal di panti asuhan bernama Adam Kirk yang dirinya ditinggal oleh kedua orang tuanya saat peristiwa ledakan besar yang hampir membawa bencana pada dunia bawah dengan sebuah insiden kilang minyak Transworld meledak dan menghancurkan sebagian besar kota yang ada di dunia bawah. Bocah itu setiap pekan berencana untuk pergi ke rumah bibinya yang bernama Becky dan makan sebuah pancake terbang yang dibuat oleh bibinya tersebut dengan bahan serbuk merah muda dari pegunungan Sage yang menurut gue ini sangat fantasi banget ya. Adam yang ingin mengumpulkan serbuk merah tersebut dari pegunungan Sage itu pergi lebih jauh dari biasanya dan memanjat puncak pohon yang ada di gunung itu. Lalu ia menerbangkan sebuah pesawat kertas yang telah jatuh ke dunia atas dan ditemukan oleh seorang gadis cilik bernama Eden Moore yang juga sedang berjalan-jalan di sekitar pegunungan itu. Mereka berdua berbincang cukup lama dan menjalin sebuah kisah cinta terlarang antara dunia atas dan dunia bawah sampai mereka berdua tumbuh dewasa. Time skip pun berjalan. Adam yang telah dewasa telah duduk untuk menunggu Eden untuk bertemu di pegunungan Sage. Dan akhirnya mereka berdua bertemu dan melepas rindu layaknya seperti kalian LDRan sama pasangan kalian masing-masing.
Mereka berdua berjalan-jalan di pegunungan Sage bagian dunia bawah yang dipandu sama Adam dengan cara menggendong Eden dan menyatukan dua gravitasi dan berat badan sehingga bisa melayang-layang kayak balon yang diisi udara gitu. Mereka berdua bersenang-senang dan terdengar ada yang memanggil dan berteriak dari pegunungan Sage bagian atas, dan ternyata kayak polisi lokalan di sana yang bertugas untuk memantau ada yang mencoba pergi ke dunia bawah atau menyelundupkan sesuatu yang gue juga kurang tahu tujuannya si polisi ini kok tiba-tiba bisa ke situ gitu. Adam yang mencoba untuk mengembalikan Eden ke dunia atas dengan sebuah tali terlihat cukup terburu-buru dan disusul dengan sebuah tembakan dari para polisi di sana yang anehnya memang tembakannya juga nggak kena-kena. Setelah beberapa saat polisi yang ada di dunia bawah pun ikut membantu dan menembak lengannya Adam yang sedang berusaha untuk mengembalikan Eden dengan sebuah tali yang masih terikat di lengannya. Eden pun jatuh dan jatuhnya tuh ya kurang bisa disebut fatal lah. Di sini gue kurang suka sama gaya jatuhnya si Eden ini yang terasa kayak biasa aja gitu, kurang dramatisir menurut gue. But it's okay karena diselamatkan sama teriakannya si Adam yang memang menambah dramatisir bahwa si Eden ini jatuh dengan luka yang parah. Kembali ke ceritanya yang di scene berikutnya menampilkan Adam tengah ditangkap sama polisi setempat, dan entah kenapa polisi yang ada di sana membakar tempatnya si Bibi Becky sehingga mereka berdua pun ditahan dan dipisahkan. Time skip berlanjut ke dalam Adam Kirk yang udah semakin dewasa yang sedang membuat sebuah ramuan entah apa itu dan bergegas untuk pergi ke tempat kerjanya. Suasana di kota bagian dunia bawah terasa sangat abandon banget dengan diselimuti oleh hujan yang kalau gua amati lagi sih ini mungkin aja sebuah minyak bukan air ya, yang tentu aja jatuh dari dunia atas. Adam dengan sepedanya dan jas hujan yang unik yang gue lihat sih ini kayak aluminium foil ya. Sampai di tempat kerjanya dan mencoba ramuan barunya yang tadi gue udah bahas juga, yang ternyata mempunyai khasiat untuk mengencangkan atau lebih tepatnya mengangkat kulit wajah yang terlihat udah kendor. Tapi terlihat masih produk yang belum berhasil dan masih dikembangkan sama si Adam. Lalu terlihat sebuah TV yang menyala dan menampilkan berita dari Transworld yang di dalamnya ada seorang wanita dari divisi Trans Publicity bernama Eden Moore. Adam yang mendengar nama Eden Moore langsung terkejut dan terheran-heran karena Eden yang ia cintai masih hidup dan bekerja di Transworld, yang mana ini menjadi harapan tinggi bagi Adam untuk bisa bersama lagi dengannya. Adam saking terkejut dan bersemangat keluar untuk melihat Transworld sebentar, dan ini bakal jadi post storyline baru untuk kelanjutan cerita dari filmnya. Scene berikutnya Eden Moore yang terlihat cantik di sebuah pesta dengan sebuah minuman yang gua rasa ini aneh dan terlihat menarik karena gagangnya itu terbalik men. Ia terlihat sedang menunggu seseorang dengan sangat cemas dan entah kenapa terlihat kurang senang gitulah. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang pria dengan berpakaian rapi yang mengajaknya untuk berdansa. Mereka berdua berdansa cukup lama dan cukup anggun juga, sementara Adam sedang mengembangkan produk ramuan atau gue bisa bilang krim aja ya biar lebih enak disebut lah. Scene yang cukup keren dengan dua waktu dan dua pengembaraan kamera yang cukup memperlihatkan bahwa dua karakternya sedang melakukan sesuatu dengan transisi yang lumayan cukup pas. Dan gue juga suka dengan ruangan yang menampilkan dansa atas dan bawah yang dilihat juga nggak begitu puyeng gitu. Adam dengan sepedanya dan produknya itu terlihat sedang pergi ke suatu tempat yang gua tebak itu sih kayak Transworld gitu ya, dengan bertujuan untuk kerja di dalam sana yang memang bakal mengembangkan produknya itu sekaligus bertemu dengan Eden, kekasih lamanya. Adam masuk dan bekerja di lantai 0 yang mana di situ bakal menaruh para pekerja dunia atas dan dunia bawah secara bersamaan dan berdampingan. Dua orang dari dunia atas memberi bantuan kepada Adam untuk pergi ke tempat kerjanya, dan di sana terlihat sebuah botol yang udah disiapkan di meja kerjanya Adam, dan pas dibuka ternyata botolnya memang dari dunia bawah tapi isinya dari dunia atas sehingga airnya pun tumpah ke atas. Amazing. Dan disitulah Adam bertemu dengan seorang teman dari dunia atas yang bernama Bob Boruchovitz. Lalu kemudian seorang petugas yang membawa laporan datang menghampiri Adam dan menyuruhnya untuk menemui manajer kantor yang pas ini gua rasa lumayan cukup satisfying ya. Karena kameranya mengsut atas dan bawah secara bersamaan yang menurut gua agak bikin puyeng. Adam dihadapkan dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan dari manajer kantornya dan mengingatkan sebuah peraturan yang ada di kantornya itu dengan sebuah peringatan yang nampaknya gue curiga kalau si manajer ini udah tahu latar belakang dari si Adam yang dulu pernah ketangkep karena mencoba untuk melawan peraturan dari dunia atas dan bawah. But gue gak punya clue lagi dan mungkin bakal dikasih tahu ke depannya.
Setelah bekerja, Adam mampir ke teman dan tempat kerja lamanya yang di sana terlihat sedang menonton sebuah berita dari pencurian terhadap dunia atas yang dihukum mati dari dunia bawah. Di situ ada beberapa konflik percakapan dari teman-temannya Adam yang mengingatkan untuk jangan melanggar aturan demi bertemu dengan Eden Moore. Sementara itu, Eden yang ada di dunia atas terlihat sedang curhat dengan ingatan lamanya yang nampaknya sudah hilang, dan sekaligus kenangan dari Adam dan beberapa hal penting lainnya pun juga ikut hilang karena insiden yang jatuh kakek tali itu. Lalu sekaligus Adam juga belum tahu nih dengan hilang ingatannya si Eden ini bakal kayak gimana reaksinya pas dia nanti ketemu berduaan. Kembali ke Adam lagi yang terlihat sedang kerja dan dua orang menghampirinya sekaligus datang membawa alat pendingin dari sebuah besi panas yang gua lihat itu sih kayak pemberat dari dunia atas ya. Tapi kok panas gitu. Setelah itu Bob, yaitu teman dari dunia atasnya, meminta dan menyuruhnya untuk ke ruangan merokok untuk berbincang-bincang lebih dalam dengan si Adam ini. Di dalam ruangan rokok itu Bob membuat sebuah kesepakatan yang memang ilegal untuk dilakukan karena Adam harus mengumpulkan perangko dari dunia bawah dan memberikannya ke Bob yang terletak di dunia atas itu. Yang mana ini juga bisa diartikan jadi sebuah pencurian yang kecil. Sebaliknya, Adam yang setuju mempunyai syarat penting yang harus dilakukan Bob untuk bisa memenuhi permintaannya tersebut. Yap, untuk menghubungkan dirinya dan bisa bertemu dengan seorang pekerja dari dunia atas yang tentu aja si pekerja itu bernama Eden Moore. Iya, lain bukan main, memang tujuannya si Adam untuk pergi ke Transworld itu cuman buat ngebucin sama si Eden doang. Lanjut dengan sebuah pemandangan malam dari dunia bawah yang sedang dilihat Adam dan temannya sekaligus berbincang tentang rencana Adam jika dirinya udah sempat melihat Eden di dalam Transworld itu. Dan tentu aja Adam bilang, aku belum tahu. Karena di pikirannya ya cuman pengen lihat dan melepas rindu dari kekasih lamanya itu yang ia kira sudah meninggal. Di kemudian hari, Adam yang sedang bekerja lembur terlihat sedang memotong dari pemberat besi dunia atas yang masih sebuah misteri mau dijadiin apa ini besi sama si Adam. Gue juga belum tahu. Di sini nih mungkin bakal berisi time skip yang nantinya gak bakal dijelasin tapi masih nyambung sama alur ceritanya. Mungkin bagi gue sendiri bakal gue jelasin secara mendetail tapi gue ringkas juga jadi biar gak kepanjangan lah. Adam dan Bob berbicara soal masalah pakaian yang bakal dipakainya saat bertemu dengan Eden, dan setelah itu Adam menaruh semua pemberat besi yang dipotong-potongnya itu ke dalam sebuah atap yang terlihat udah nggak dipakai. Lalu kemudian hari, Adam datang ke dalam ruangan manajer kantornya lagi dan kali ini dia akan mendemonstrasikan produknya itu ke dalam wajah binatang yang pas dibuktiin memang ternyata manjur cuma dengan waktu yang sangat singkat. Bertime skip lagi, Adam yang kemudian kembali bekerja lembur mengambil telepon si Bob dan membuat persiapan pertemuan dengan Eden Moore dan tentu aja sangat ilegal untuknya. Persiapan yang matang telah dipersiapkan oleh Adam dan di kemudian hari, Adam langsung bergegas untuk memakai setelan jas dari atas yang dibelikan oleh Bob dan memasang semua perangkat besi ke dalam semua sendi dan tubuhnya. Dan voila, bukan sulap bukan sihir, si Adam pun melayang terbalik. Gue rasa di sini ada sedikit annoying ya kalau memang bicara soal logika dan hal mendetail lainnya yang ada di dalam film ini. Gue punya satu pertanyaan sih buat kalian yang masih stay dengerin gue ngomong dan bercerita tentang film ini, yaitu apa pas memang si Adam pakai semua besinya dan berjalan terbalik itu nggak pusing ya? Dan bayangin aja kalau kalian berjalan atau berlari secara terbalik berdiri aja 5 menit, kalian pasti udah pusing ya kan? Nah, kenapa si Adam ini kelihatannya nyantuy dan nyaman banget gitu di saat memang posisinya ini terbalik? Kalau ada yang bisa jelasin langsung aja isi di kolom komentar ya. Adam pergi ke dalam lantai dunia atas, yakni di lantai +7, di mana ia pertama kalinya sejak 10 tahun yang lalu tidak bertemu dengan Eden dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Akan tetapi karena Eden hilang ingatan, Eden melihat Adam sebagai orang lain yang tidak ia kenal dan memulai percakapan yang cukup flat dan canggung dengannya. Adam mencoba dan selalu mencoba untuk memancing ingatannya kembali dengan berbicara masa lalunya dengan hal-hal yang mungkin Eden sekarang juga tidak mengerti yang Adam bicarakan. Setelah mereka berbincang-bincang cukup lama dengan shoot kamera yang menurut gue ini sangat keren banget, bisa nembus baju men, dan terlihat sebuah pemberat besi yang tadi gue bilang bisa panas mulai menimbulkan reaksinya dan mulai membakar baju dalamnya si Adam serta dapat menimbulkan sebuah kecurigaan bagi yang lain. Adam lari dengan terburu-buru ke dalam toilet dan menambahkan air ke dalam baju dalamnya yang ia pikir bisa memadamkan panas dalam besinya, tapi ternyata enggak dan mulai dicurigai oleh para pegawai di sana.
Lalu kemudian untuk meringankan kecurigaan, Adam pun mencoba untuk kencing. Tapi karena ia di dunia bawah, jadi air kencingnya itu naik ke atas men, bukannya malah ke bawah gitu. Part ini menurut gue lumayan cukup lucu sih, dan terkesan agak real gimana gitu. Air kencing yang jatuh ke atasnya ini mengalir sebuah sistem pengaman kebakaran dan akhirnya rusak dengan mengaktifkan alarmnya, dan para petugas keamanan Transworld pun berlari ke tempatnya si Adam. Tapi kebetulan Adam langsung bisa keluar dari kerusuhan itu kok. Adam yang terluka karena pemberat besi panas itu tengah diobati, dan gua rasa sih cuma kayak luka bakar biasa doang, dan ia curhat dengan teman-temannya tentang keadaan si Eden ini memang udah hilang ingatannya. Kemudian hari, Adam yang terlihat sedang sibuk dengan pekerjaannya dan disusul dengan jadwal untuk daftar calon percobaan medis untuk krimnya itu. Saat semua orang sedang sibuk bekerja, tiba-tiba aja ada sebuah attention yang mengumumkan bahwa ada beberapa orang yang ingin dipecat karena ketidakmampuannya untuk mengembangkan produknya itu di Transworld. Beberapa nama telah diumumkan dan salah satunya yang paling mengejutkan adalah Bob Boruchovich, yang memang gue juga nggak tahu dia itu mengembangkan produk apa di Transworld itu. Bob segera mengemas barang-barangnya dan pergi dari sana, tapi sebelum itu ia memberikan sebuah paket yang isinya adalah ID card dan beberapa catatan penting dari dunia atas untuk Adam, yang memang Bob juga udah tahu hubungannya Adam dan Eden adalah sepasang kekasih. Scene berpindah pada Eden yang terlihat sedikit gelisah dan mengangkat teleponnya, yang ternyata secara mengejutkan dia menelpon Bob yang mana itu adalah Adam sendiri. Eden dan Adam berbincang cukup lama dan akhirnya mereka berdua bersepakat untuk makan bersama di luar, dan tentu aja itu di dunia atas. Setelah itu Adam mengambil setelan jasnya dan memakai beberapa pemberat besi panas yang ia sematkan di dalam semua bajunya serta bergegas untuk pergi ke dunia atas dan bertemu dengan Eden di cafe Dos Mundos. Adam masuk dan bertemu dengan Eden yang di sini gila, Kirsten Dunst yang sebagai Eden cantik banget asli. Mereka berbincang cukup lama dan Adam menyinggung sedikit perasaannya si Eden, tapi dengan sedikit bujukan dan percakapannya si Adam yang memang pintar ngomong, mereka berdua pun berbaikan lagi dan melanjutkan untuk minum dan makan di sana. Obrolan mereka berdua cukup serasi dan Eden memperlihatkan proyek terbarunya di Transworld yang mana itu sama persis dengan apa yang mereka berdua lalui sebelumnya, di mana mereka bertemu dan menjalin kasih di pegunungan Sage. Tiba-tiba sepatu dari Adam mengeluarkan asap yang cukup banyak, yang gue tebak itu pasti dari pemberat besi panas yang ia pakai di sepatunya, dan Adam pun bergegas untuk menyudahi obrolan asik dengan Eden dan berjanji untuk lekas bertemu lagi di sebuah orkestra kelompok dari dunia bawah pada hari Jumat di dunia atas. Adam yang terlihat seluruh pakaiannya ini mulai terbakar berlari terburu-buru keluar dari sana, tapi karena tidak tahan ia pun loncat bebas ke laut dan pergi ke tengahnya lalu membuang seluruh pakaiannya dan pemberat besi panasnya yang bisa menyebabkan ia jatuh ke atas, dan gua rasa ini pengambilan kamera dan CGI-nya cukup keren banget sih. Adam yang baru saja tenggelam di tengah laut itu terlihat sedang menggigil kedinginan dan berusaha untuk merasa hangat dengan sebuah besi dari dunia atas, yang gue juga kurang tahu kenapa ini besi bisa buat jadi bahan penghangat ruangan gitu. Padahal ini besi cuma kayak mur biasa, bukan kayak besi pemberat yang dipakai Adam tadi. Malam tiba dan Eden terlihat sedang tidur dengan mimpi yang sama berulang kali ia mimpikan dengan gambar yang sama dari proyeknya di Transworld. Lalu hari esoknya terlihat Adam yang ingin presentasi tentang produk krimnya yang ia kembangkan di Transworld, dan ternyata di situ ada yang mengejutkan dengan datangnya Eden ke dalam presentasi itu, dan Eden pun merasa kecewa karena Adam membohonginya dengan berpura-pura menjadi Bob, dan entah kenapa gue merasa pas namanya dipanggil Adam kayak raut wajahnya Eden mengingatkan masa lalu dan mulai pulih gitu. Adam Kirk. Adam sesudah presentasi terlihat terburu-buru untuk pergi ke dunia atas dan ingin bertemu dengan Eden, yang pas pengen keluar dari gerbang Transworld kartunya Bob telah dicabut dari keanggotaan Transworld sehingga Adam pun tidak bisa keluar dari sana, dan dengan tingkah panik kayak orang gila ia pun melompat dari gerbang Transworld yang berlari ke sana kemari hanya untuk mencari Eden yang sedang patah hati lagi. Namanya orang lagi bucin ya kan, logika belakangan, yang penting ketemu si doi duluan. Adam terlihat cukup frustasi dan memang sedang melamun memikirkan Eden. Lalu berpindah pada scene di mana Eden juga yang gue tebak pasti ia teringat masa lalunya dengan Adam yang membuat dirinya menangis. Adam yang tidak punya tujuan di dunia atas pergi ke rumahnya si Bob yang memang alamatnya tertera di ID card yang ia berikan sebelumnya. Bob memberikan sebuah pakaian anti panas yang ia ciptakan di Transworld dan Adam pun menggunakannya serta ukurannya pun pas dan nyaman baginya. Setelah itu mereka berdiskusi tentang masalah gravitasi yang menggabungkan serbuk merah dari dunia bawah dan air dari dunia atas dengan menjadi satu hal yang mustahil untuk dilakukan di dunianya. But Adam pun berhasil menggabungkan kedua elemen itu.
Bob terkejut bukan main dan menyebutnya sebuah revolusioner. Bob bertanya kepada Adam tentang formula rahasianya karena khawatir jatuh pada orang yang salah di Transworld. Tapi Adam pun berkata tidak memberikan formula apapun untuk Transworld. Jadi kesimpulannya Adam memberikan semua krim dari campuran-campurannya, tapi tidak memberikan formula rahasia dari sebuk merah kepada orang-orang dari divisi tinggi Transworld. Hari Jumat pun tiba di mana janji mereka berdua bertemu dan menjadi salah satu kesempatan Adam untuk menjelaskan semuanya kepada Aiden. Tapi sebelum Adam sempat berkata apa-apa, Aiden bilang kalau dia sudah ingat semuanya tentang Adam. Setelah mereka reuni dengan kenangan mereka masing-masing, polisi pun datang dan tentu aja mencari Adam karena perintah dari Transworld dan menyalahgunakan wewenangnya kepada dunia atas. Setelah itu Adam dengan gelisah menunggu Aiden di puncak Gunung Sage dan tak lama kemudian Aiden pun datang lalu mereka mengulangi kebucinan mereka di sana. Mereka turun ke atas untuk melanjutkan perjalanan kecil, tapi baru beberapa langkah berjalan mereka pun tengah dihadang oleh sekelompok polisi dari dunia atas dan terlihat sedang mengejar Adam dan Aiden. Tidak punya pilihan, akhirnya Adam pun melepaskan sebagian besi pemberat dari dalam badannya dan menggunakan berat badan dari Aiden untuk melayang di udara. Mereka berdua pun melayang-layang di sebuah reruntuhan, entah itu apa gue juga nggak tahu, dan terlihat sedang menghindari tembakan polisi dari dunia atas. Sebuah insiden mengenai mereka berdua, pijakan yang mereka injak telah jatuh ditembak oleh polisi itu pas kena talinya lagi. Gigi banget ya, nembak tali setipis itu bisa, tapi nembak orang gak bisa-bisa. Adam dan Aiden pun terombang-ambing di batu pijakan itu, dan karena memang Adam gak mau Aiden terluka lagi, ia pun melepaskan tangannya dan jatuh ke atas dari dunia bawah. Aiden tertangkap dan Adam sendiri pun jatuh ke pepohonan dan terlihat gak terluka apapun men. Bayangkan cuma tergores saja di bagian keningnya doang. Hari-hari telah berlalu dan Adam pun terlihat sama dengan berjalan di tengah hujan lebat di dunia bawah yang sedang pergi ke tempat temannya atau tempat kerjanya dulu. Ia disekap dan diculik ke dalam sebuah mobil antik dan mewah dari dunia bawah yang di sana mereka berdiskusi tentang krim dari Adam untuk menyerahkan yang gue tebak ini pasti ulah dari pihak Transworld dan memperingati untuk tidak menghubungi Aiden lagi karena kalau Adam menghubunginya, Transworld bakal mengajukan tuntutan lagi terhadap Aiden. Adam melamun di malam harinya dan berpikir telah kehilangan semuanya dari dunia atas dan bawah, yakni bibinya Becky dari dunia bawah dan kekasihnya Aiden dari dunia atas. I just lost everything. Lalu berpindah scene pada Bob yang lagi buat sebuah ramuan dari dunia bawah dan dunia atas, yakni sebuk merah dari dunia bawah dan mencampurkan ke dalam air dari dunia atas sehingga menimbulkan reaksi gravitasi ganda pada air itu yang dimasukkan ke dalam sebuah makhluk hidup di dalamnya. Aiden yang terlihat melamun melihat pesan yang dikirim oleh temannya yang isinya itu adalah bunga buatan dari Adam dan terlihat berpikir merencanakan sesuatu lalu ia pergi ke rumah Bob Boruchovich dan meminta bantuannya untuk mengirim pesan ke Adam dari dunia bawah. Bob pergi ke dunia bawah dengan ramuan barunya itu dan bertemu dengan Adam lalu mereka berdua berbincang dan reunian dengan sangat senang. Bob memberikan surat dari Aiden untuk Adam lalu Adam membukanya dan membacanya yang ternyata itu surat jadi origami yang lumayan keren dan sweet banget sih. Tapi dari isi dari suratnya kelihatan kalau Aiden ingin bertemu dengan Adam lagi di Cafe Dos Mundos. Adam terlihat menunggu cukup lama di kafe itu dan terus menatap pijakan lantai di atas yang ternyata Aiden malah berdiri di sisinya dan mengumumkan hal yang mengejutkan kalau Aiden pun hamil anak dari Adam. Karena dari anak dan ramuannya si Bob itu mungkin aja Aiden bakal selamanya berada di dunia bawah dan gue penasaran kalau anaknya lahir bakal dapat gravitasi atas atau bawah ya. Mereka berdua membuat sebuah keajaiban dan mengubah sebuah sejarah panjang dari dunia atas dan dunia bawah dan merubah seluruh isi-isi dari dua planet yang memang berdampingan itu dengan sebuah cinta dan kasih sayang yang gua rasa sangat-sangat unik dan menarik ini. Oke, mungkin cuma segitu aja alur cerita film Upside Down versi dari gua ini. Kalau misalkan ada salah kata, informasi ataupun cerita yang berbelit-belit, kalian boleh kritik gua aja di kolom komentar biar di konten-konten selanjutnya gua bisa memperbaiki apa yang kurang dan bisa membuat konten yang lebih bagus dari video ini. Jangan lupa untuk subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan ceritanya, share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dari gua Ri, see you in the next film.